Selamat pagi teman-teman, balik lagi di channel aku. Hari ini rencana aku mau test ride motor Supra X125 kopling manual. Ini sekarang pakainya per kopling standar 6 tanpa ganjel-ganjel. Tapi untuk kapas koplingnya masih pakai Daytona, platnya masih pakai MX lama. Nah, ini untuk balancernya pakainya 1500 gram. Terus untuk bagian magnetnya nggak ada ubah-ubah, magnetnya masih standar full, masih pakai gigi itu untuk starternya, one way nya masih kepasang semua komplit, pokoknya nggak ada yang dirubah. Karena sebelumnya kan pakainya smash 3 seling sama standarnya. Kemudian kemarin tuh ada yang komen, mas punyaku udah pakai plat MX lama, kampas Daytona, tapi bloknya masih SIS, pernya masih standar, kok masih gredeg ya. Nah, itu yang salah satu yang bikin aku penasaran teman-teman. Jadi sebenarnya dulu udah pernah pakai pair kopling full standar, tapi dulu bloknya itu SIS dan untuk semuanya masih standar, jadi gandanya masih dilas, terus platnya masih standar, kampasnya masih ori. Itu kalau di SIS itu nggak enak. Jadi ada kendala ketika kita pencet kopling atau setengah kopling gitu, kita gas gede itu ada suara dak gitu. Itu akhirnya yang buat aku coba ganti pair smash. Sebenarnya nggak semua juga sih kayaknya memang karena baknya ya, atau mungkin dulu pemasangannya kurang tepat. Nah, makanya hari ini kita akan coba pakai pair kopling full standar. Gimana rasanya, apakah akan selip nanti ketika angkatan, ketika merambat, nanti kita coba aja. Sekarang kita panasi dulu. Ini ya lur, suara untuk stasioner ketika pertama kali hidup. Suaranya lumayan halus. Ya meskipun di sini agak ada berisik deg-deg gitu ya. Terus biasanya nanti ketika panas itu suaranya akan lebih kasar lagi, karena ini noken asnya custom. Itu nanti suara diding-didingnya pasti akan bunyi. Terus di sini nanti biasanya akan lebih kasar lagi. Tapi nanti kita coba test ride dulu. Oh ya, ini sekarang jam 9 teman-teman. Nanti kita akan buat jalan ke arah kota. Kemarin juga ada yang komen knalpotnya bang, link knalpot orinya. Ini knalpotnya nggak ori teman-teman, ini pakainya federal. Di sini nggak ada tulisan Hondanya. Kalau ori kan ANF Honda 125 atau apa itu kan biasanya ada tulisannya di sini, itu ori. Cuman karena harga yang ori itu sekitar 600-700 ya, bahkan ada yang 800, karena dia include tameng yang ada di sini toh, include tameng chrome-nya itu, jadi mahal banget. Mending pakai federal, ini harganya 330-an ya, belum sama ongkir. Wis ada ember-embere, tapi yang jelas suaranya ini lebih kering teman-teman, jadi nggak ngebas. Kalau standarnya itu ngebas banget, enak. Sekarang pakai ini jadi agak aneh karena memang nggak ngebas. Kita teman-teman langsung coba test ride aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aman. Nih kita ketika angkatan nih teman-teman, suaranya halus. Untuk saat ini tuh sebenarnya aku pakai gearset 1439, jadi itu rasio enteng. Wah, nekang danilir. Rasionya enteng banget, enak tapi buat tanjakan. Ya besok kapan-kapan tak coba pakai 1435. Siapa tahu ini pakai full standar, full standar
enak gara-gara pakainya 1439. Ya nggak ada yang tahu ya teman-teman, kita coba aja nanti, siapa tahu kalau pakai 1435 jadinya gredek. Tapi overall ini rasanya masih enak banget. Yang pertama kali tak rasakan, karena aku kan lumayan lama ya pakai PR Smash 3 Standar 3, itu rasanya enteng banget ini teman-teman. Hanya enteng banget. Nanti kita coba ketika apa perpindahan giginya, hentakannya gimana. Biasanya kan gitu toh, kalau pakai pair kopling yang keras, hentakan setiap perpindahan gitu kerasa lebih narik aja. Kalau ini ya nggak terlalu lah, nggak terlalu narik, nggak seperti pair Smash 3 Standar 3, rasanya lebih jambak lagi. Langsung kita ini sekalian mau isi bensin teman-teman. Bensinku habis ketip-ketip kayak Ultraman. Oh ya, masih ada hentakannya sedikit, tapi enggak enggak seheboh pakai Smash. Tetap rasanya aneh karena aku udah lumayan lama pakai Smash ya, jadi aneh rasanya itu. Motornya enggak senarik dulu. Oh ya, untuk ulasan 1439-nya itu ada di video sebelumnya, nanti bisa ditonton aja teman-teman, gimana rasanya pakai 1439. Biasanya kalau pakai pair Smash itu lumayan. Oke, kita coba. Ini sepedanya sudah ngaco teman-teman, rame jalannya. Sepedanya ngaco, jadi meskipun di sini kecepatannya udah 100 km lebih, tapi nggak tahu kalau di GPS ya. Pokoknya ini ngaco aja, bukan patokan. Untuk spek pak kopling, untuk spek motorku ada di kolom deskripsi teman-teman, jadi mungkin bisa diminimalisir pertanyaan tentang berapa bobot balancer, magnetnya bobotan atau enggak, itu bisa diminimalisir. Untuk stopnya juga ini sebetulnya kemarin tuh custom teman-teman, cuman ternyata ukurannya sama kayak bawaan SND nya sama ukurannya, jadi ya buat apa di custom ya kan, mendingan pakai bawaannya. Cuman ya ini karena berhubung udah tak custom, jadinya ya pakai apa yang custom itu aja lah, nanti bawaannya bisa buat cadangan. Tapi nggak ngaruh teman-teman, jadi tetap gredek aja dulu. Sebenarnya selesai gredeknya ini karena ganti kampas Daytona itu aja. Jadi dulu itu awalnya ketika aku ada kendala gredek, karena kalau di Purworejo ini nggak tahu ya, bengkelnya semua nyaranin untuk lepas kampas ganda, sedangkan aku kalau lepas kampas ganda berat teman-teman, atasnya ampang gitu kan. Aku aja dulu pakai balancer 1000 kilo aja, 1000 gram aja motornya kasarnya gak karuan. Jadi aku putusin buat tetap pakai apa, kampas gandanya tetap dilas, dimasukin seperti bawaannya, jadi berat. Gredeknya tetap nggak ketemu, tapi dulu karena aku mikirnya yang penting motorku suaranya halus, jadi tetap tak pasang aja ya, meskipun gredeknya nggak ketemu ya. Udah coba ganti mangkok kopling, ganti tatakan kampas, ganti klaker kopling, ganti balancer yang enteng, itu sama sekali nggak selesai. Ganti stud juga nggak selesai. Stud itu juga awalnya dari Facebook ya teman-teman, ada yang bilang aku habis ganti ini gredeknya hilang. Nah, itu akhirnya tak buat custom dengan ukuran yang dia berikan, cuman ternyata itu ukurannya kayak apa, stud SND bawaannya, jadi nggak ada yang berubah. Dan kemudian karena dulu hobiku kan scroll ya, scroll di forum grup
soal perkoplingan. Jadi dulu itu nemu ada yang komen, namanya Facebooknya Mas Ahmad Sanusi. Mantap tuh Pak Ahmad Sanusi. Dia mencoba meyakinkan orang yang posting di situ pakai kampas Daytona aja. Dulu punya aku pakai kampas ori, kalau boncengan selip terus. Nah, dia bilang gitu kan. Kemudian aku coba searching untuk kampas Daytona, itu ternyata harganya 120 ribuan. Jadi nggak terlalu mahal, nggak kayak kampas ori ya. Wah, ini kan ada kesempatan saya buat nyoba lagi, buat apa, ada yang beda lagi di motor saya toh, tak coba lagi. Nah, karena dulu itu aku sambil ganti klaker kopling juga, klaker slutnya itu tak ganti. Terus apa lagi ya, olinya 1 liter, olinya pakai 1 liter. Jadi aku belum yakin apakah itu karena kampas koplingnya atau apa. Akhirnya satu-satu dari videoku yang sebelumnya kan tak kurangi satu-satu. Saya pakai olinya jadi 0,8. Itu ternyata masih aman teman-teman. Bahkan dulu tuh sempet oli itu karena saya sering kali bongkar tanpa ganti oli baru, itu kan otomatis kan volumenya berkurang ya. Itu masih enak aja teman-teman. Jadi aku berpikiran, wah ini intinya ada di kampas koplingnya nih. Kampas koplingnya Daytona, platnya MX. Itulah awal kenapa gredeknya bisa hilang, karena ternyata kuncinya di kampasnya itu. Untuk pernya dulu masih pakai semes, makanya sekarang kita coba buktikan aja apakah karena pernya yang kurang keras itu gredek itu ya, atau karena kampasnya. Kita coba buktikan. Ini udah hampir sampai di kota teman-teman. Kalau feelingku ya ini, feelingku sih karena kampasnya. Soalnya harusnya sejauh ini nggak ada kendala. Harusnya ada kendala kalau memang karena pernya ya. Soalnya dulu, nggak dulu sih, kemarin itu baru aja tak buat berangkat kerja ke Jogja, bolak-balik ya mungkin dua kali PP lah. Itu aman teman-teman, nggak ada kendala. Buat boncengin sama ibuku juga aman. Padahal notabene orangnya kan berisi semua, gede-gede, bobotnya kan berat, aman itu pas pakai per standar. Jadi kemungkinan ini, nah aku feelingnya sih aman pakai per standar. Tapi ini disclaimer dulu, nggak selalu cara yang tak pakai di motorku ini akan bekerja dengan baik di motor kalian. Tapi apa salahnya mencoba kan. Nah ini buat referensi aja teman-teman. Ini udah jam 9:15. Harusnya udah panas banget nih. Aman, juga ada kritik teman-teman. Nanti kita coba di tempat yang lebih sepi lagi. Apakah ada suara gredek itu loh, suara gredek itu apakah akan ada. Oke, ini tempatnya udah lumayan sepi teman-teman. Kita coba dengarkan suara stasioner ketika mesin panas. Gimana ada suara titik gitu. Suaranya aman ya. Sekarang kita coba angkatan. Ada suara cerak gitu, tapi suaranya aman teman-teman. Mantap ini. Ya pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya kalau pakai per kopling full standar, full senyum.
itu tentunya nanti mungkin kampas koplingnya akan cepat habis. Tapi kampas kopling Daytona tuh keras banget teman-teman, udah kayak batu aja tuh. Jadi mungkin nggak habis ya, yang habis itu rumah kopling kalian rumah kampasnya maksudnya paling habis. Tapi ya nggak tahu, punya aku masih aman nih selama ini. Berarti ini berapa ya, udah pemakaian mungkin hampir 1 tahun, itu masih aman rumah kampasnya. Karena kan ada yang bilang, oh jangan pakai kampas racing nanti apa cepet aus rumah kampasnya. Ya gimana, udah resiko teman-teman pakai kopling manual, kalau kampasnya nggak apa krep gitu kan, ya tetap nanti malah tetap sama-sama habis. Berarti gimana ya, kalau pakai kampas standarnya kan itu juga sama atau enggak gerak gitu, enggak langsung krep, itu ya sama aja kan nggak bikin aus rumah kampasnya sama plate. Jadi menurutku ya lebih worth it pakai Daytona lah, kita pakainya nyaman, terus enak aja, mesinnya nggak malu-maluin ketika di lampu merah terus angkatan ada suara yang aneh. Terus kemarin tuh aku sempat ngobrol sama yang modif mic Ycam ku ini, dia bilang ada yang nyaranin one way nya lepas, magnet bubut, yang kanan dientengin. Ya itu nggak masalah, mungkin dengan cara itu juga gejeknya akan hilang. Tapi nggak, kalau aku pribadi ya ini spek motorku kan standaran ya, terus aku pikirin suaranya juga nanti halus atau enggaknya kan juga tak pikirkan toh. Jadi menurutku mending seperti ini aja lah. Spek standar, jadi kesane wah ini motor standar di kopling tetap halus ya, padahal mereka nggak tahu apa yang ada di baliknya. Ya nggak apa-apa, nanti buat inspirasi orang lain ya toh. Ya kalau pengen nutupi suara kasarnya itu bisa pakai knalpot racing ya, tapi aku nggak mau. Kalau pakai knalpot racing itu gimana ya, nggak nyaman aja. Kita ngebut itu aja mikir teman-teman, kalau di jalan desa itu. Assalamualaikum, Mamang. Ngebut aja mikir, wah ada polisi, ada polisi kok aku nggak ditilang nih, padahal lampu pun nggak nyala loh. Ya alhamdulillah mas, biasanya sebelah doang. Itu kalau dia ngejar ya aku larilah, meskipun nanti ya kekejar wong naik Scorpio. Tapi tidak apa, ayo kita ngumpet aja teman-teman. Lari dari kejaran hukum. Kok rame ya? Nggak tahu ini nanti kalau ada kesempatan bongkar apakah akan tak ganti ke pair kopling Smash 3 standar 3, nggak tahu ya. Soalnya kayaknya enak si pair Smash 3 itu kalau buat akselerasi enak banget teman-teman, langsung RPM tuh nggak ada ngedroping. Jadi tuh tahan nih. Ini aku udah perjalanan pulang. Kemana bapak ini ya guys? Apakah dia akan ke kanan? Oke, ke kanan sepertinya ini. Iya. Kalau dari tenaga ini nggak ada perubahan teman-teman. Jadi rasanya masih sama motornya, top speed nggak menurun, semuanya sama, hanya beda di hentakannya aja. Ketika kita lepas kopling biasanya narik tuh galak, ini sama sekali tidak galak. Jadinya ya aneh aja. Kalau aku kan udah lama pakai Smash, hanya jadi aneh aja. Tapi intinya itu tidak ngeredek teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang ngeredek, coba
kerasin pernya itu ya, mungkin kalau pakai kalau pakai kampas standarnya mungkin ya dicoba aja. Tapi aku dulu pernah nyoba juga full TDR pakai kampas full standar, plat juga standarnya, tapi sama aja, tetap angkatan tetap gede teman-teman, jadi nggak pengaruh sama sekali. Selesainya tuh, selesai gredek tuh maksudnya sembuhnya tuh ketika ganti Daytona ini aja, udah itu aja. Daytona adalah kunci teman-teman, kunci kesuksesan ya. Kalau mau ganti ke kampas yang lain ya silahkan mungkin, tapi treatmentnya nggak tahu seperti apa, maksudnya cara untuk mencapai biar nggak gredek seperti apa itu aku nggak tahu, karena dulu pakai kampas orinya juga nggak enak. Meskipun di beberapa motor pakai kampas ori tetap enak, tapi nggak tahu ya, aku nggak merasakan enaknya sebelah mana gitu loh. Jadi tetap setia pada Daytona teman-teman. Klakson. Wah, rating ke kanan tapi nggak belok-belok, itu kan bikin kita curiga ya teman-teman. Ada bagul Cilox, ada bagul Cilox. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman reviewnya untuk parent full standar ini. Kalau di motor nggak gredek ya, pakainya kampas Daytona, platnya MX ya. Ini nggak gredek sama sekali. Buat boncengan kemarin aman, touring Jogja Purworejo PP 2 kali, entah karena risetnya sebesar itu atau gimana saya juga nggak tahu, tapi feelingku ya, meskipun nanti tak ganti 1435 itu tetap akan masih aman. Feeling aja ini teman-teman, soalnya bener-bener nggak suara dulu sih. Kalau dulu tuh parah banget, gerak gitu, wah parah sekali. Sekarang udah aman ya, meskipun cara gue ini nggak 100% bekerja dengan baik di motor kalian ya teman-teman, tapi ini bisa buat jadi salah satu referensi lah, daripada nanti kalian pakai cara yang lain mungkin ya, cuma modal baca di grup kayak aku, dan itu kak selalu bekerja udah keluar uang banyak ya. Ini mungkin salah satu cara bisa dicoba. Untuk impresinya emang enteng banget, tarikan koplingnya, terus hentakannya nggak terlalu, tapi yang jelas untuk jalan jauh kalau biasanya pakai per 3 smash 3 standar, meskipun udah dibantu dengan tuas ini yang panjang, tetap rasanya pegel. Itu yang aku rasakan, tapi hentakannya enak banget, tapi tetap rasanya pegel. Mendingan nggak pegel toh, jalan santai aja enak buat jalan jauh. Otomatis nanti kampas koplingnya akan cepat habis, atau mungkin rumah koplingnya akan kemakan ya, karena pakainya kampas ori kampas racing ya. Itu keras banget ini Daytona ini, nggak kayak kampas orinya itu. Kalau kampas ori itu di pakai kuku gini tuh rasanya masih teksturnya gimana ya, masih ada lembek-lembeknya gitu. Tapi kalau Daytona itu dikinin krek keras banget. Meskipun ini udah berapa bulan ya, mungkin 9 bulan pemakaian, mungkin lebih ya, dari 1 tahun, masih aman ya. Seperti itulah kurang lebih teman-teman, buat referensi aja. Untuk suaranya juga masih halus. Suaranya masih halus teman-teman. Oke,
Oke ya, sekian video dari saya. Terima kasih sudah mengklik video ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat teman-teman. Sehat selalu, semoga sukses selalu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain video teman-teman.